Halo Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Selamat datang kembali, terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini ya. Scorpio, ini adalah general reading. Pembacaan secara umum energi kolektif dan kali ini adalah terkait dengan hubungan cinta, asmara, love reading. Urusan percintaan kamu kita akan coba lihat. Ada kisah cinta yang bakalan bikin baper banget dan peristiwanya terjadi di bulan Juni untuk para Scorpio. Kira-kira ada kisah cinta seperti apa yang bikin baper di bulan Juni? Ini bisa maju mundur ya energinya karena energi kolektif. Bisa Scorpio yang kamu juga, Scorpio di luar sana, atau bahkan energi yang ketarik di sini adalah cross watcher-nya Scorpio karena bisa vice versa. Bisa kebolak-balik, bisa ketukar-tukar. Oke? Jadi jika kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik, silakan lakukan personal reading berbayar. Paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih, kamu tinggal chat saja WhatsApp adminnya. Nanti ada paket yang bisa kamu klik di sana dan kita lakukan personal reading dan menarik hanya energi kamu saja. Baik Scorpio, ini bisa di bulan Juni yang sekarang, bisa di bulan Juni yang lalu, atau bahkan di bulan Juni yang akan datang. Silakan kapanpun kamu sesuaikan energi kamu untuk ketarik dan ada di video ini bisa saja masih tetap relate karena energi itu terus berputar ya. Baiklah Scorpio, kisah cinta yang bikin baper yang kejadiannya di bulan Juni kita akan coba lihat sama-sama. Tidak selalu untuk single, tidak selalu juga untuk couple, ini bisa terjadi pada siapa saja Scorpio. Kita lihat di sini ada engagement. Berikutnya ada getting to know each other. Ada romantic feelings. Dan pay attention to the red flags. Wow, kenapa belum sudah muncul red flags? Enggak. Sepertinya tidak seburuk itu ya. Kalau yang saya lihat. Situasi kehidupan untuk para Scorpio, khususnya di urusan cinta. Kenapa saya katakan ini bikin baper? Karena saya melihat ada beberapa Scorpio yang menjalani ta'aruf ya. Mungkin kisah cintanya itu diawali dengan ta'aruf. Tahu kan ta'aruf? Kalau orang muslim pasti paham ta'aruf itu seperti apa dan bagaimana. Tetapi jika bukan ta'aruf, yang saya lihat di sini beberapa Scorpio menjalani situasi perjodohan. Wow, masih mungkin ya, masih musim juga ya perjodohan. Mungkin memang perjodohan itu hanya ada di masa lampau, tetapi bukan berarti tidak ada di zaman sekarang ini, di era sekarang ini yang mengikuti perjodohan. Ya mungkin perjodohannya iseng kali ya, atau mungkin perjodohan yang tidak terlalu serius. Dijodohkan begitu cocok ya udah jalan gitu. Kalau nggak cocok ya udah. Semacam itu. Jadi ada sebuah perjodohan di sini yang saya lihat. Ada sebuah engagement yang dilakukan beberapa Scorpio dan potensinya terjadi di bulan Juni juga. Gitu. Komitmen. Scorpio mungkin terpaksa menerima perjodohan ini karena nggak enak sama orang tua, bisa nggak enak sama dia karena dia terlalu baik, orang yang dijodohkan ternyata baik banget, bisa. Ya, pada akhirnya situasi perkenalan Scorpio dengan seseorang ini saya lihat baru terjadi setelah ada ikatan. Ya, ikatan pertunangan atau bahkan ikatan pernikahan. Yang saya lihat begitu. Saling mengenal, prosesnya di situ justru. Jadi pacarannya atau PDKT-nya itu pada saat memang udah ada statusnya adalah memang benar-benar calon gitu kan, udah tunangan, udah lamaran, atau bahkan pada saat udah benar-benar menikah, udah punya komitmen. Jadi ini udah nggak abu-abu lagi nih, karena dua pihak atau dua keluarga sudah sama-sama menyetujui. Apakah cinta itu bisa dibentuk atau bisa dirasakan? Ya, saya melihat Scorpio dengan seseorang ini bisa merasakan cinta setelah adanya status. Oke, ada romantic feelings di situ. Tetapi saya melihat bukan berarti ini adalah sebuah hubungan yang aman nyaman saja gitu. Sebuah hubungan yang adem ayem saja, enggak. Karena setelah merasakan cinta, setelah saling tahu satu sama lain, saya lihat Scorpio ada perbedaan yang ternyata cukup besar, perbedaan mendasar yang membuat para Scorpio harus sedikit effort
mengernyitkan dahi. Wah, ternyata saya dengan dia berbeda banget, kayak gitu. Ya, ini cukup mempengaruhi beberapa Scorpio ya, meskipun dalam hati Scorpio sudah ada perasaan, sudah ada rasa cinta, udah ada rasa sayang, karena udah berkomitmen juga di sini gitu loh. Oke, kita lihat lebih detail, kita lihat lebih deep ya, lebih dalam lagi, seperti apa Scorpio di energi ini. Scorpio. Kisah cinta di bulan Juni yang bikin baper. Ada Queen of Pentacles. Oke, the High Priestess. Five of Pentacles. Ten of Swords. Selanjutnya ada Three of Cups. Ace of Pentacles. Berikutnya King of Pentacles. Dan satu kartu lagi ada Eight of Wands. Oke, bikin baper banget kisahnya Scorpio yang sekarang ini. Kenapa? Karena saya lihat di prosesi pertunangan atau di prosesi perjodohan atau ta'aruf, ini memang persetujuan antara kedua belah pihak dan orang tua gitu ya, terkait dengan materi, agar apa yang dimiliki para orang tua itu nggak jatuh ke orang lain. Akhirnya anak-anaknya lah yang dijodohkan, anak-anaknya lah yang didekatkan, kayak gitu loh. Jadi biar untuk mendapatkan situasi yang nyaman, lebih nyaman lagi, berkecukupan, berkelimpahan lagi gitu loh. Dan ini nggak jatuh ke orang lain. Saya melihat seperti itu. Ya mungkin awalnya Scorpio biasa-biasa aja, dalam arti biasa-biasa aja itu menerima juga enggak, menolak juga tidak gitu loh. Karena Scorpio yang dipertimbangkan, yang kamu pertimbangkan di sini adalah tentang pride, tentang keberlangsungan keluarga, bisa juga tentang biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan. Mungkin Scorpio di sini adalah seorang anak sulung sehingga harus menanggung biaya-biaya, masih punya banyak adik gitu ya. Adiknya masih sekolah, masih butuh biaya besar untuk pendidikan khususnya. Nah, ini ada situasi seperti itu. Beberapa Scorpio mengalami itu. Tetapi ada juga beberapa Scorpio yang memang secara bijaksana memikirkan ke depannya. Jika ada kesepakatan atau komitmen dengan seseorang yang sudah mapan, otomatis hidup akan berkecukupan. Otomatis situasi kesulitan finansial akan teratasi. Otomatis jika memang ada kesulitan ekonomi, ini akan bisa jadi solusi kayak gitu ya. Karena Five of Pentacles, Ten of Swords di sini adalah proses dari keterpurukan. Setelah hidupnya mungkin kurang begitu terjamin, ketika ada perjodohan, ketika ada pertunangan atau engagement seperti ini, komitmen ya, kesepakatan ini, saya lihat situasi ekonomi finansial berubah. Ini bukan hanya finansialnya Scorpio saja, tetapi secara keluarga gitu ya, secara keluarga. Karena yang dipikirkan di sini adalah keluarga besar, termasuk orang tua, saudara, adik-adik, kakak-kakak, semacam itu. Di sini pun Scorpio berusaha untuk bangkit. Scorpio, saya lihat di sini kamu berusaha untuk menerima, mengenal pasangan kamu, ya. Dia pun juga mengenal kamu dengan ya berupaya juga. Memang nggak mudah, ada struggle di sini untuk pengenalan karakter satu sama lain gitu loh. Tapi ya dua-duanya saya lihat berusaha. Sehingga saya rasakan dengan adanya romantic feelings, ini bisa terlihat kalau akhirnya tumbuh benih-benih cinta, akhirnya tumbuh benih-benih rasa. Cuman yang saya lihat di sini, benih-benih rasa ini semakin menggebu-gebu, semakin bisa dibilang ada passion di situ, ada gairah di situ yang saya lihat sudah mulai menguat gitu loh. Awalnya biasa-biasa aja, kemudian sudah mulai menguat, sudah mulai ada tuntutan. Scorpio sudah mulai bisa menikmati hubungan ini. Dia pun juga begitu kepada Scorpio. Beberapa kali atau sering kali keluar untuk dinner, ya, untuk hangout, untuk menikmati perasaan masing-masing, saling mendekat, ada pesta, ada perayaan. Oke, seperti itu. Tetapi yang saya rasakan, ketika Scorpio semakin merasakan perasaan ini dalam gitu ya,
Entah kenapa ada kabar di luar sana, ada semacam informasi yang tiba-tiba secara mendadak datang kepada Scorpio, yang mungkin ini juga mengabarkan tentang sesuatu hal terkait dengan pasangan Scorpio tadi gitu ya. Oke, ada King of Pentacles di sini. Saya melihat pasangannya Scorpio atau mungkin Scorpionya sendiri. Di sini memang hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, sudah ada kemapanan di situ. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kemapanan yang sudah dirasakan ini, entah kenapa ada kabar yang datang bertubi-tubi dan ini cukup mengejutkan para Scorpio. Karena mungkin di luar sana beredar pasangannya Scorpio punya orang lain, ada cinta lain, ada hubungan lain. Nah, di sini Scorpio juga mulai menyadari ada beberapa hal yang sebenarnya sangat berbeda secara karakter. Kemudian ada warning semacam itu ya, Scorpio. Kamu dengan dia berbeda, meskipun deep down inside kamu udah sayang banget sama pasangan, sama ini orang gitu loh. Dan orang itu pun juga saya lihat dia menunjukkan kasih sayangnya ke kamu ya, Scorpio. Cuman di luar sana itu gosipnya luar biasa santer gitu loh. Kalau dia ternyata punya orang lain selain Scorpio. Oke, ini warning. Dan saya melihat ini cukup mempengaruhi Scorpio. Kabar-kabar yang sangat intens ini terkait seseorang yang disayangi oleh Scorpio, which is pasangannya, itu cukup mempengaruhi. Kita lihat, kisah cinta seperti apa yang bikin baper. Oke, ada The Hierophant, ada Seven of Pentacles, kemudian Princess of Pentacles, The Emperor. Oke, next ada Wheel of Fortune, ada Nine of Wands, dan satu kartu lagi. Di sini ada The World. Ya, Scorpio, ini terasa baper banget ya. Terasa sebuah kisah yang saya bilang cukup makan hati. Kenapa begitu? Karena awalnya kan sebuah pernikahan, engagement ini tidak ada didasari dengan cinta. Bahkan saling mengenal satu sama lain ini berproses, butuh kesabaran. Dengan Seven of Pentacles dan Princess of Pentacles, berproses butuh kesabaran perlahan-lahan. Jadi ini berkomitmen dulu nih sebelum menjalani sesuatu hal. Nah, setelah kemudian saling memahami satu sama lain, di sini ada The Emperor dan Wheel of Fortune. Dimana saya rasakan udah mulai kelihatan sifat aslinya ya. Karakter aslinya udah mulai kelihatan. Masalah-masalah udah mulai timbul, tantangan-tantangan, challenge ke depan udah mulai timbul. Ada rasa cemburu, ada rasa ingin mengatur, mendominasi, yang satunya lagi posesif. Semacam itu yang saya lihat, masalahnya ada di circle yang itu-itu aja. Gitu loh. Dan dengan Nine of Wands, sebenarnya masalah ini cukup berat untuk dihadapi Scorpio sendirian. Makanya saya lihat tadi ada semacam warning ya buat Scorpio. Apa yang menjadi warning? Kabar-kabar santer di luar sana kalau pasangan itu ternyata punya orang lain. Oke. Beberapa Scorpio mungkin juga merasakan kalau ada perubahan dari pasangan. Kalau ada sesuatu yang berbeda, ya mungkin biasanya dia nggak pernah dandan secakep itu, menarik itu, sewangi itu. Tiba-tiba aja dia bersikap ya seperti orang yang jatuh cinta lagi kayak gitu. Oke. Ini adalah sebuah challenge atau tantangan. Kalau yang saya lihat pasangannya Scorpio masih mencintai Scorpio, masih sayang. Tetapi ini memang ada situasi di luar sana yang membuat dia sedikit ke-distract, membuat dia lupa kalau sebenarnya dia udah punya seseorang di hatinya. Kayak gitu, udah lupa dengan statusnya. Mungkin seperti itu juga ya. Energi The World. Hubungan yang awalnya tidak diawali dengan lebih paham satu sama lain, kemudian berproses untuk berkenalan, akhirnya saling jatuh cinta, ya kan? Di situasi yang sudah berkomitmen, tantangan-tantangan ke depan, masalah-masalah ke depan semakin banyak. Di antaranya tadi itu adalah masalah omongan santer di luar sana.
Nah, ini adalah fase baru. Saya lihat ini next step dalam hubungan Scorpio dengan seseorang. Kenapa saya bilang next step? Ya, ini kan berproses. Ini seperti roller coaster gitu loh. Di Wheel of Fortune ini seperti roda. Yang awalnya sebuah hubungan biasa-biasa aja, mungkin bisa jadi nggak kenal, tidak paham karakter, kemudian berproses saling mengenal, ya kan? Lama-lama saling sayang, saling perhatian, saling cinta. Nah, ini adalah step selanjutnya. Apapun cobaannya, apapun godaannya, apapun yang merintangi di sini Scorpio, ini adalah level atau step selanjutnya di hubungan kamu dengan seseorang ini. Oke, energinya The Moon. Next step, di bulan Juni akan ada banyak sekali kebimbangan, keraguan-raguan dari Scorpio terhadap seseorang. Iya, bisa saja ini pasangannya. Ya, kamu ragu-ragu, bimbang, kamu nggak tahu harus bagaimana bersikap, menyikapi omongan-omongan di luar sana, kamu juga nggak paham, kayak gitu kan. Tetapi ini adalah fase baru. Oke, bulan Juni peristiwanya. Sekali lagi bisa Juni saat ini, Juni yang sudah berlalu, atau bisa Juni yang akan datang. Scorpio, bagaimana ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan kamu di energi ini? Dia berkulit sawo matang. Selanjutnya, dia punya tahi lalat tertentu yang bisa kamu lihat, yang bisa dilihat orang lain juga. Ada sedikit kumis. Ini untuk yang cowok-cowok, sedikit berkumis ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya yang lain juga ada yang berkacamata. Ingat, ini bukan energi satu orang, bisa energi 2 orang atau lebih ya. Kemudian ciri-ciri fisik yang lain di sini ada cabe, jadi dia agak cabe juga ya. Dan satu lagi, kita lihat ciri-ciri fisiknya. Scorpio, di sini ada warna. Rambutnya berwarna, dia suka pakai warna terang kalau pakai baju gitu kan. Kemudian dia menyukai warna-warna tertentu juga bisa. Oke, ini Scorpio. Kisah cinta yang bikin kamu baper, bakal baper banget. Di bulan Juni, pesan untuk kamu. Ini penting sekarang untuk sementara menarik diri dan mencari waktu untuk sendiri. Ya, sebenarnya untuk fokus dengan seseorang itu tidak perlu terlalu kamu perhatikan gitu. Karena sekarang ini adalah saat yang tepat di mana kamu memberi waktu, ruang untuk dirimu sendiri. Berikutnya untuk Scorpio, ada power. Oke, sebenarnya kamu punya insting yang kuat ya, atau punya intuisi yang cukup kuat. Kamu punya kekuatan di situ, intuisi kamu sangat tajam. Jadi apabila beberapa Scorpio ada di sebuah situasi yang membingungkan, meragukan, kamu bisa berkata tidak atau kamu bisa berkata iya, itu tergantung dari kamu sendiri. Ini pilihan. Kamu bisa say no, bisa berkata tidak, atau bisa menjauh dari situasi yang tidak kamu sukai kapan saja. Yang memutuskan sekali lagi adalah dirimu sendiri. Oke? You have power for that. Baik, Scorpio, saya rasa cukup. Ini pesannya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi hiburan ya untuk kamu. Kisah cinta yang bikin baper di periode bulan Juni. Like, subscribe, klik loncengnya. Untuk yang personal reading, langsung chat WhatsApp saja. Kita ketemu lagi di pembacaan yang lain. Bye-bye.